sunyi senyap dunia terlena, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sunyi senyap, terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja Mari berhimpun dan bersukaria turut semua
ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ketika waktu berputar, bintang dari timur memancarkan kilau-kilaunya yang indah. Siapa yang datang? Oh my God, J3 3S what? Yo, Timor, Buat dia juga mereka bless bless, his name. bless his name, bless his name. You're Come my on. sunshine, you're my power, you're my savior, you're my inspiration. What can I do to let me know about you? You're my sunshine, you're my power, you're my savior, you're my inspiration. What can I do to let me know about you? Turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sembah dan puji, ku sembah, ku puji, sembah dan puji Dia yang One more time, say Don't stop. Are you ready? Say it up now. Come on. You say he say say to the E to the S, say what? You say when I say praise, you say God. When I say praise, you say God. When I say praise, you say God. kau ku sembah, yeah. Hanya namamu, oh, 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 oh. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front
dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. And I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah pada saat ini menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Natal kedua. Dalam ibadah ini kita akan menjadi saksi akan perbuatan besar yang dilakukan Allah atas 3 keluarga yang membawa anak untuk dibaptis. Baptisan kudus yang dilayankan gereja pada hari Natal kedua merupakan penggambaran akan penerimaan anak Allah, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Dengan demikian, anak-anak melalui ritual baptisan juga diterima sebagai warga kerajaan Allah yang di dunia maupun di surga. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, mari berdiri.
untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke ruang ibadah. Dari surga sayapmu bentang-bentang, nyanyi di seluruh dunia, lahir Kristus Rajanya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Dalam dunia yang resah, lihat Allahmu sendiri turun dalam putranya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Langit bumi mari ikut muliakanlah terus. Kami menebus pembaru Bapa, Putra, Roh Kudus. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Jemaat, marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Matius 3 ayat 17 mengatakan, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Terimalah salam, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu, dan
citra kasih Bapamu, nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu selamanya. Ya anak kecil, ya anak lembu. Ya anak kecil, ya anak lembu, padamu kami bertaruh, sejiwa raga milik-Mu, dan pasrah diri padamu. Ya anak kecil, ya anak lembu. Kehadiran Allah dalam wujud bayi Yesus mengajak kita semua untuk melihat kepada bayi-bayi dan anak-anak yang menghadirkan suatu janji akan kehidupan yang penuh harapan. Akan tetapi, pada satu sisi, banyak orang berebut untuk menguasai masa depan itu. Kami menanamkan banyak hal bukan untuk kebaikan anak-anak semata, tetapi untuk menyelamatkan kepentingan kami dan memuaskan ambisi kami. Kami paksa mereka untuk berprestasi supaya kami disegani. Kami menuntut mereka untuk dapat menghasilkan supaya terjaminlah kehidupan kami. Kami mendisiplinkan mereka supaya kami ditakuti dan dituruti. Tidak ada lagi hanya memberi, kami juga mengharapkan kembali. Pada sisi lain, masa depan itu dirusak sejak dini, sehingga bukanlah harapan yang terlihat, melainkan ketakutan dan kekhawatiran. Kami tidak tahu bagaimana harus mendidik. Akhirnya mereka menjadi liar, kami terlalu melindungi sehingga mereka tidak punya daya juang. Kami gagal menjadi teladan sehingga mereka tidak mengenal Kristus yang kami imani dan amini. Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, ampunilah kami. Berilah kami kesempatan untuk hidup dalam pengampunan demi masa depan yang lebih baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mendengar dan sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8 yang mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Maha tinggi
kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKLU. Dipersilahkan. Boleh digeser Ibu?
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Dalam ketenangan dan keteduhan hati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu, berkuasalah Engkau Tuhan dalam diri kami, bahkan ruangan ini dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, benar-benar kami hayati, kami terima, kami mengerti, dan kami melakukannya dalam kehidupan setiap hari kami. Kami percayakan ya Tuhan waktu ini kepadamu, Tuhanlah yang mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada ibadah Natal kedua adalah dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan keluarga yang akan membawa anak-anaknya dibaptis. Tema dari perikop bacaan kita, Sang Anak Domba. Sang Anak Domba. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dan persiapan yang dilakukan dia itu dengan cara dia berseru-seru di padang gurun. Dia berseru-seru di padang gurun dan menyampaikan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Allah untuk menyerukan pertobatan, agar hati banyak orang dapat menerima Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, ketika Yohanes berseru-seru, ada banyak orang yang datang kepadanya. Dan orang-orang yang datang kepadanya itu dibaptis oleh Yohanes. Dan makna baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dalam rangka mempersiapkan orang Israel untuk menerima Yesus yang akan datang. Karena dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan Tuhan, maka dia mempersiapkan hati orang-orang Israel itu untuk bertobat lalu menerima
Yesus sebagai juru selamat. Nah, dalam konteks orang Israel, ketika Yohanes datang berseru-seru dan melakukan baptisan, ini merupakan suatu hal yang sudah lama berhenti. Sejak orang Israel keluar dari pembuangan dan nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel setelah pembuangan, tidak ada lagi nabi yang muncul sesudah itu. Jadi ada waktu yang cukup lama orang Israel tidak pernah lagi mendengar nabi menyampaikan nubuatannya. Dan karena itu ketika mereka mendengarkan Yohanes berseru-seru di padang gurun dan mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan, ini membuat para pemuka Yahudi kemudian berpikir, ada apa? Sudah lama kita tidak mendengarkan suara Tuhan yang dibawakan oleh nabi. Semenjak kita beberapa tahun pulang dari pembuangan. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang berseru-seru di padang gurun dan mengatakan luruskan jalan bagi Tuhan. Ada apa ini? Apa yang akan terjadi? Siapa itu yang bicara itu? Lalu mereka mengutus beberapa orang Farisi juga orang Lewi kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya, siapakah kamu? Siapakah kamu? Lalu Yohanes Pembaptis itu menjawab bahwa dia bukan Mesias. Dia bukan Mesias. Dia juga bukan Nabi Elia. Dia juga bukan nabi yang akan datang itu. Dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yohanes dalam kerendahan hatinya mengatakan, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya suara. Dia hanya suara yang menyampaikan, luruskan jalan bagi Tuhan. Lalu pertanyaan lanjut dari orang-orang Farisi dan juga orang Lewi. Mengapa kamu membaptis? Kalau kamu bukan siapa-siapa, lalu kenapa kamu membaptis? Lalu Yohanes memberi jawab, aku membaptis dengan air. Aku membaptis dengan air dalam rangka pertobatan tadi demi mempersiapkan hati orang Israel menerima Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, jawaban Yohanes ini menjelaskan bahwa dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang penting, dia hanya orang yang mempersiapkan dan menyaksikan siapa yang akan datang itu. Persiapan juga pertobatan. Itu akan membuka hati untuk menerima dia yang akan datang itu. Tugasnya hanya sampai di situ. Itulah Yohanes dalam kerendahan hatinya. Mempersiapkan jalan Tuhan tanpa mau membusungkan dada, menyombongkan diri. Aku loh yang mempersiapkan jalan Tuhan. Dalam kerendahan hati dia mengangkat Yesus. Lalu disebutkan dalam perikop bacaan kita, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dahulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yesus datang
Setelah Yohanes berbicara dengan pemuka Yahudi, keesokan harinya Yesus datang untuk dibaptis. Yesus datang untuk membaptiskan dirinya kepada Yohanes. Dan ketika Yesus datang, Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan seterusnya. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Yohanes tentang Yesus. Pertama, ketika Yohanes mengatakan, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam tradisi persembahan orang Israel, persembahan kurban, baik untuk pengampunan dosa maupun untuk perdamaian, mereka mempergunakan hewan, buah, atau biji-bijian untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan semua yang dipersembahkan itu dari yang terbaik, sempurna, tidak bercacat. Terkait dengan hewan, mereka mempersembahkan lembu jantan, burung dara atau burung merpati, atau domba atau kambing. Tapi catatannya tidak bercacat. Jadi orang Israel itu membawa persembahannya untuk dikurbankan melalui perantara hewan, buah, atau biji-bijian. Dalam konteks binatang, semua yang dipersembahkan sempurna, baik, tidak bercacat. Dan sebagai perantara, korban itulah yang dikurbankan, menggantikan dirinya yang berdosa, sehingga pengampunan dosa terjadi atas orang itu. Jadi dikorbankan sesuatu yang lewat pengorbanan itu, korban itu mati, disembelih, dibakar, dan ketika itu diterima Tuhan, maka pengampunan dosa terjadi atas orang itu. Ketika dikatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus itulah yang nanti menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Walaupun Yohanes tidak melihat nantinya apa yang akan terjadi, tetapi Roh Tuhan sudah menyampaikannya kepadanya, memberitahukannya kepadanya. Yesus itulah yang menjadi anak domba Allah. Allah mempersembahkannya untuk pengampunan dosa dunia. Dan itu terwujud ketika Yesus mati di kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang, Yohanes mengatakan demikian. Suatu hal yang akan terjadi ke depan yang Yohanes sendiri tidak mengerti, tidak menyaksikan, tapi Roh Tuhan menyampaikannya kepadanya. Yesus itulah anak domba Allah yang memang diberikan Allah sebagai korban yang sempurna, yang tak bercacat untuk pengampunan dosa manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus datang dibaptis? Sedangkan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Kalau Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sedangkan persyaratan dalam tradisi orang Israel, domba atau hewan yang dipersembahkan itu tak bercacat, tapi mengapa Yesus datang untuk dibaptis? Apakah Yesus perlu pertobatan? Apakah Yesus berdosa?
Apakah Yesus bercacat? Untuk apa Yesus datang dibaptis oleh Yohanes? Kalau baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus datang untuk dibaptis bukan karena dia berdosa lalu membutuhkan pertobatan. Tetapi dia datang dibaptis dalam rangka partisipasi dia, solidaritas dia dengan orang-orang berdosa. Menempatkan dirinya di tengah-tengah orang berdosa yang walaupun dia tidak berdosa. Menyatakan solidaritasnya dengan manusia yang berdosa. Dengan demikian, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Dalam rangka apa? Itu tadi, pengampunan dosa. Jadi bukan dalam rangka pertobatan, tapi solidaritasnya kepada manusia yang berdosa. Dan sekaligus dia memulai pekerjaannya. Setelah dibaptis itulah dia memulai pekerjaannya. Dimulai dari apa? Pencobaan di padang gurun. Setelah itu dia mulai turun melakukan pelayanannya. Jadi solidaritas kepada orang berdosa, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa demi keselamatan kita. Dan itu tanda dia memulai pekerjaannya, pelayanannya. Lalu kemudian Yohanes melanjutkan, dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Di sini Yohanes jujur menyampaikan kepada orang banyak bahwa sesudah dia akan datang Yesus. Dia hanya mempersiapkan hati orang untuk menerima Yesus. Dan setelah Yesus tampil, Yohanes mundur pelan-pelan. Sesudah Yesus dibaptis, Yohanes mundur. Sebab yang akan ditampilkan adalah Yesus. Dan setelah Yesus tampil, Yohanes mundur. Bagiannya sudah selesai. Pekerjaannya sudah selesai. Mempersiapkan hati orang banyak untuk menerima Yesus. Dia tidak mau ngotot di depan terus. Karena tokoh yang disampaikan dia sudah hadir, datang ke halayak ramai. Dan dia harus mundur pelan-pelan. Itulah kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis. Yesus tampil. Karena itu baptisan Yesus adalah tanda memulai tugas Yesus di dunia. Lalu yang berikutnya yang kita lihat. Sebab dia telah ada sebelum aku. Perkataan Yohanes. Sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat usia kelahiran, siapa yang duluan lahir? Siapa yang duluan? Yohanes Pembaptis atau Yesus? Yohanes Pembaptis. Sebab usia kelahiran Yohanes 6 bulan lebih dulu daripada Yesus. Tapi mengapa Yohanes mengatakan dia telah ada sebelum aku? Dia telah ada sebelum aku. Yang dimaksudkan Yohanes bukan soal usia kelahirannya. Memang lahir lebih dulu Yohanes baru Yesus. Yang dimaksudkan Yohanes adalah keberadaan. Adanya Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes lahir. Bahkan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Yesus itu sudah ada dari sejak kekekalan. Karena yang menjadikan segala sesuatu adalah Allah dalam firman-Nya, firman yang menjadi manusia, yang menunjuk kepada Yesus. Jadi yang dimaksudkan Yohanes bukan soal kelahiran. Memang dari segi kelahiran, usia Yohanes lebih tua daripada Yesus. Tapi bukan itu maksudnya. Yesus itu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, sudah ada dari kekal. Sebelum segala sesuatu ada di dunia ini,
sudah ada dia bersama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada di bumi ini. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan dia sudah ada dari sejak kekal. Firman yang bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada dari sejak kekal. Hanya lahirnya sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Dia memang lebih muda 6 bulan daripada Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Yohanes tidak mengenal dia. Dia hanya mengenalnya sebagai saudara. Karena mereka baru sebagai keluarga. Ya, mereka tuh keluarga. Keluarganya Sakaria, keluarganya Yusuf. Itu keluarga. Sanak saudara. Dia hanya mengenal sebatas dia saudaraku. Dia bagian dari keluargaku. Tapi siapa dia? Sebenarnya dia nggak kenal. Tapi kemudian dia mengenalnya karena Roh Kudus yang menyampaikannya kepadanya. Roh Kudus menyatakannya kepadanya siapa Yesus itu. Dan Roh Kudus juga menggerakkannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan membaptis orang Israel dengan air. Supaya dia, Yesus, dinyatakan kepada Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini Yohanes Pembaptis membaptis orang banyak di Sungai Yordan dalam rangka pertobatan. Mempersiapkan hati orang banyak untuk menerima Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian Yesus memberi diri dibaptis. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pertobatan. Sebab dia adalah kudus. Dia tidak berdosa. Dia tidak bercacat. Ia dibaptis dalam rangka solidaritasnya kepada manusia yang berdosa. Dan sekaligus sebagai tanda memulai pelayanannya. Lalu gereja melakukan baptisan. Kenapa gereja melakukannya? Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus. Gereja melaksanakan baptisan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus. Terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja melaksanakannya karena ini merupakan perintah. Jadi bukan karena diada-adakan oleh gereja, tidak. Tapi ini merupakan perintah Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes dengan air dalam rangka pertobatan. Tetapi gereja melakukan baptisan dalam darah Yesus Kristus. Baptisan yang dilaksanakan dalam darah Yesus Kristus. Yang disimbolkan dengan air. Air itu melambangkan darah. Darah Yesus yang telah tercurah untuk menebus dan mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu ketika umat dibaptis, ketika anak-anak kita nanti dibaptis, apa maknanya? Bagi kita yang sudah dibaptis, jangan pernah permainkan baptisan itu. Satu kali untuk selamanya. Sebab ketika kita dibaptis di dalam nama pendetanya kan? Di dalam nama pendeta Besti? Di dalam nama siapa tadi? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wibawa, kuasa baptisan itu ada pada nama itu. Bukan pada cara. Sebab banyak orang GPIB terkecoh dengan cara. Kalau tidak diselamkan, kalau tidak di sungai,
nggak top chair. Karena Yesus dulu dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, bukan cara yang menyelamatkan, tetapi iman kepada nama yang di dalamnya kita dibaptis. Jangan mau baptisanmu diulang-ulang. Banyak orang GPIB pergi lagi baptis kedua kali. Ya, banyak. Karena mereka mengatakan nggak sah. Dan waktu itu saya tidak mengerti, katanya. Ya, memang kamu tidak mengerti. Orang tuamu mengerti. Maka kamu dibawa dibaptis. Karena orang tuamu ingin iman dia itu diwariskan kepadamu. Iman kepada Yesus yang sudah menyelamatkannya. Pengertian itu akan datang pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak ada orang langsung ngerti. Sampai orang mau mati pun sudah tua lanjut, juga belum mengerti-ngerti secara sempurna. Pelan-pelan pengertian diberikan. Roh Tuhan itu bekerja memberikan pengertian pelan-pelan sesuai dengan usia, sesuai dengan pengalaman. Ya, supaya memang menyerap di dalam diri kita pekerjaan Tuhan itu. Maka jangan pernah ketika orang mengatakan, kamu harus baptis ulang karena dulu kamu tidak mengerti, kamu dibaptis bukan seperti Yesus dibaptis di sungai. Jangan mau. Ya, jangan permainkan baptisan yang sudah kita terima. Jangan pernah. Itu sama kita mempermainkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika gereja melakukan baptisan kudus, maknanya apa? Bukan pertobatan. Bukan pertobatan. Karena kita sudah menerima Yesus. Yesus sudah mati. Anak domba Allah itu sudah mati untuk kita. Untuk menghapus dosa kita. Lalu maknanya apa? Air tadi menyimbolkan darah. Ketika kita dibaptis, anak kita dibaptis, maka kita dipersatukan dalam kematian Kristus. Kita dipersatukan dalam kematian Kristus. Artinya apa? Manusia lama kita yang terikat dengan dosa turunan dengan si Adam dan dosa kita itu kemudian terkubur, mati, dikuburkan dalam kematian Kristus. Dan dalam kebangkitannya kita bangkit menjadi manusia yang baru. Kita bangkit menjadi manusia yang baru. Di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerjakan kehendak Allah. Dan baptisan kudus itu merupakan penyucian bagi kita. Dosa kita disucikan, kita dimurnikan, kita dikuduskan. Meskipun kita masih menjadi manusia berdosa, selalu melakukan kesalahan. Tapi dosa kita itu tidak lagi mengakar, menggenggam, mencengkram kita. Itu sebabnya kita selalu ada pemikiran menyesal, berubah. Sudah dilakukan kesalahan, ada hati yang mengatakan, Roh Tuhan mengatakan, bertobatlah. Ada hati yang membawa kita pada pertobatan. Memang itu akan terus-menerus demikian. Kuasa dosa tidak mencengkram kita, membuat kita buta, mati rasa, tegar tengkuk. Tapi selalu ada getaran hati kita, itu kuasa Roh Kudus. Untuk kita berubah kamu, bertobat kamu, perbaharui kamu, menyesallah. Itu selalu ada dalam diri kita. Sehingga kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang walaupun mungkin sebentar lagi jatuh lagi. Karena memang itu kelemahan kita manusia. Tapi suara Roh Kudus itu akan selalu menggerakkan kita untuk berubah, bertobat, memperbaiki diri. Sehingga dari hari ke hari kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan baptisan kudus itu tanda atau materai kita menerima janji. Seluruh janji-janji Allah, kerajaan Allah
keselamatan dari Allah diberikan kepada kita. Itu materai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya surat berharga atau surat pernyataan, surat itu berharga, penting. Kalau tidak ada materainya, penting enggak itu? Enggak penting. Tapi kalau ada materainya, berarti dia penting. Dijaga itu, jangan sampai hilang. Surat-surat berharga kita, tuh ada materainya. Yang kalau hilang, wah susah kita. Materai itulah yang membuat dia penting. Ya, itu sama dengan baptisan. Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan, tok katanya. Diberikan tanda. Tanda kepada kita. Ya. Tanda yang menguatkan isi dari janji keselamatan Allah. Jadi kerajaan Allah, janji-janji Allah, keselamatan itu diberikan kepada kita, dimateraikan lewat baptisan kudus. Karena itu tidak main-main. Baptisan itu tidak main-main. Itu sesuatu yang sangat berharga. Yang dilakukan oleh gereja dari waktu ke waktu. Nah, ketika para orang tua, ada 3 keluarga yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, kita hayati ini. Kita membawa anak kita itu kepada Tuhan. Supaya dikuduskan, disucikan. Dia menjadi pewaris kerajaan Allah. Dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan ingat, tugas berikutnya bukan berhenti sampai dibaptisan saja lalu selesai. Ingat, orang tua punya tugas yang lebih berat lagi. Membimbing, mengajar, membina mereka supaya mereka mengerti tentang iman kita. Supaya mereka mengikuti, memiliki iman seperti yang kita imani. Nah, pada usianya nanti, usia remaja, usia 15 sampai 17 tahun, bawa anak kita untuk katekisasi. Belajar katekisasi, ya, bawa, jangan lupa. Jangan nanti tunggu menikah baru dia katekisasi. Ya, itu namanya katekisasi khusus darurat. Ya, jangan mau darurat. Ya, yang reguler saja gitu ya. Kalau memang usianya sudah demikian 15 sampai 17 tahun, bawa anak kita ikut katekisasi supaya dia pelan-pelan belajar tentang iman kita. Lalu nanti dia akan berdiri di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat mengatakan, ia dengan segenap hati. Jadi bukan kita orang tua lagi, tetapi anak kita sendiri. Nah, ini tugas kita selanjutnya. Membawa anak kita kepada Tuhan, mendoakan dia dan mengajarinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam baptisan kudus. Dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi materai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya 1 kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air
atau cara baptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat, dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat pada kesempatan ini, keluarga Patiung Ambolong, keluarga Pateh Parade, keluarga Tansil Abu Bakar telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak-anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut. Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dan karena itu, saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkannya dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Bapak Maleaki Irianto Patiung bersama dengan istri Ibu Eva Yanti Ambolong. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Bapak Christian Valentino Pate bersama dengan istri Ibu Virginia Geraldine. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Bapak Robi Tansil bersama dengan istri Ibu Meita Glovita. Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, mari berdiri. Untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga
bolong. Dengan sukacita, air kehidupan untuk membaptis anak Emmanuel Akasa Patiung. Engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak Alexander Christian Patiung. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Keluarga Pateh Parede. Keluarga Pateh Parende. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak Kairos Seker Gelopen Pateh. Aku membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis Chloe Krislu Elogia Pateh. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Tansil Abu Bakar. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak Michelle Evalin Tansil. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak Madeline Alena Tansil. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan rumah tangga saudara
telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memberikan kesempatan. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Pelkat PKLU. Dipersilahkan.
saudara, bernyanyilah serta rayakan hari pembaru dunia. Terangnya mengenakan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak karina alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena baptisan kudus telah dilayangkan kepada anak Emmanuel Akasa Patiung, Alexander Christian Patiung, Kairos Sekergelopen Pate, Kol Kislu Elogia Pate, Michelle Avelin Tansil, Madeline Elena Tansil. Orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dalam sukacita membawanya kepadamu Tuhan, untuk dimateraikan di dalam keselamatan-Mu. Engkau kiranya menyertai para orang tua untuk dapat membimbing anak-anak mereka, supaya anak-anak ini diajar, dituntun, dibina untuk semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai orang tua mereka meneladankan yang baik untuk anak-anaknya. Kiranya roh Tuhan bekerja atas orang tua agar dalam kasih melakukannya kepada anak-anak mereka. Juga dalam Roh Kudus Tuhan menyertai anak-anak ini agar mereka bertumbuh dalam iman. Kiranya dalam pertumbuhan itu Roh Tuhan mengajar mereka supaya hidup mereka mengarah pada kehendak Tuhan. Jauhkan anak-anak ini semua dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati anak-anak ini dalam masa pertumbuhannya, dalam masa sekolahnya. Tuhan memberkati masa depan yang baik bagi mereka. Roh-Mu Tuhan bersama dengan mereka. Kami mendoakan untuk kami semua yang hadir pada saat ini, yang menyaksikan kembali peristiwa baptisan yang dilakukan kepada anak-anak ini. Kiranya kami pun menghayati hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Dan hidup kami yang telah ditebus oleh Allah dalam Yesus Kristus semakin sempurna meniru Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kami ini menjadi cerminan kasih Allah kepada dunia. Engkau memberkati kami semuanya untuk bertumbuh, berkembang dalam iman. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengajar kami bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang telah mati untuk kami, menebus kami. Kiranya Engkaulah yang menuntun kami untuk kami menghargai karya Tuhan yang menyelamatkan lewat pengorbanan di kayu salib. Sehingga iman kami ini tidak rapuh, melainkan semakin teguh kokoh. Dan kami menyatakan iman itu meski situasi kehidupan kami tidak menyenangkan, keadaan buruk dan terpuruk sedang kami alami, tapi kami akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kami mendoakan keluarga kami, berkati ya Tuhan, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami.
Keluarga yang Tuhan karuniakan ini tetap ada di hadapan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Apapun keadaannya. Tolong Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Tuhan menyempurnakan dari hari ke hari. Semakin lebih indah, semakin rukun dan semakin sejahtera. Berkati semua yang kami kerjakan dalam hidup ini. Kiranya pekerjaan-pekerjaan yang baik itulah yang kami lakukan. Kami berdoa bagi keluarga besar kami. Ketika kami merayakan Natal kedua pada saat ini. Sukacita Natal itu masih memenuhi kami. Meski kami jauh dari orang tua kami, dari saudara-saudara kami, tidak berkumpul bersama-sama, kiranya Engkau Tuhan yang mempersatukan kami dalam kasih, mengikat kami dalam kasih, sehingga sukacita Natal ini melingkupi kami semuanya. Jauhkan keluarga kami dari mara bahaya dalam bentuk apapun. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Ketika kami melaksanakan tugas kami jauh dari keluarga, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai seorang pekerja, Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan berkenan kepadamu. Ajari kami untuk tidak membuang waktu-waktu kami untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak berguna. Tapi biarlah kami fokus untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih benar bersama dengan Tuhan. Berkati masa depan kami. Kami berdoa bagi umat-Mu, bagi warga jemaat di GPIB Mengemasi yang ini. Yang ada di ruang ibadah ini, yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di luar kota Makassar. Tuhan lindungi kami semuanya, jauhkan kami dari mara bahaya. Kiranya masa-masa Natal ini kami rayakan bersama. Dan ketika nanti kami berkumpul kembali, maka sukacita itu tetap memenuhi kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi perjalanan gereja Tuhan ini. Seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan ke depan, Tuhan berkatilah. Seluruh umat-Mu Tuhan hadirkan dalam peribadahan, dan firman-Mu yang didengarkan termaterai dalam kehidupan kami. Berkati majelis jemaat, PHMJ, pengurus Pelkat, panitia Natal, komisi, pegawai kantor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, juga yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami ini, agar tetap aman, damai, dan makmur. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya kebersamaan yang kami jalani di tengah-tengah bangsa ini boleh terjadi dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, marilah menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepada Allah. Dengan mengingatnya Alkitab, Kitab Mazmur pasal 2 ayat 7 yang menyatakan, "Karena aku memberitahukan ketetapan Tuhan, Ia berkata kepadaku, Engkaulah anakku. Pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak persembahan syukur Natal, kotak persepuluhan, dan kotak persembahan syukur tersedia di depan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Gerangan baik
Jamu yang oleh malam dihalu. Mari segera pergi melihat muhalismu. Mengapa dia terletak di kandang amat yang hina? Sang alam sudah menjelma hendak menolong kita. Inilah rajamu yang oleh malam dihalu. Mari segera pergi melihat muhalismu.
persembahan. Akui Dia Rajamu yang ringan lepas. Inilah Rajamu yang oleh malah dihalu. Mari segera pergi melihat mualismu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah yang kudus, kepadamu kami mempersembahkan syukur karena Engkau berkenan menerima dan menjadikan anak-anak kami sebagai bagian dari perjanjian anugerah-Mu. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat dipakai dalam pelayanan gereja-Mu. Mampukanlah kami juga untuk mempersembahkan kepadamu anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih dan tanggung jawab, serta dididik dalam takut akan Engkau, supaya hidup mereka memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Jumat 26 Desember 2025. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Besti Laborita Simon Pengabean MTH, pelayan pujian, paduan suara Pelkat PKLU Mangamaseang, organis, saudari Melodi Patesina, pemandu lagu, saudari Chelsea Mantekoi dan saudara Cliff Tease. Operator multimedia, Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beserta keluarga. Bidang teologia, mohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah. Pertama, ibadah pelayanan Natal Pelkap PA pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pukul 16 WITA di Gereja Mangamaseang. Kedua, ibadah perayaan Natal Pelkap PT pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 pukul 16 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Bidang Inforkom Litbang, kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 55 orang, wanita 77 orang, jumlah 132 orang. Penutup, dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2026, kami mengimbau seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah dan seluruh rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru. Mohon memperhatikan barang bawaan pribadi, mematuhi arahan petugas keamanan serta tidak membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan. Bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4, disediakan lahan parkir di halaman Arhanud 4 AAY, masuk melalui pintu Arhanud serta tidak diizinkan memarkir kendaraannya di bahu jalan.
Majelis Jemaat GPB Mengamasya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja sentiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat Hari Natal. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pengutusan, boleh kita bersalaman? Katakan selamat Natal kepada saudara-saudara kita, samping, kiri, kanan, depan, dan belakang. Yang baru kenalan, silakan bersalam-salaman. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Biarlah anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak beserta. Allah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria.